hasad kalau sudah masuk pada hati seorang, bahkan saudara dekatnya pun bisa dia celakakan. Ya. Jadi ini menakjubkan. Saya pernah ketemu seorang lapor kepada saya, Ustaz, saudara saya disihir. Siapa yang sihir? Kakaknya atau adiknya gitu. Kakaknya, loh, kasih tahu kakaknya itu syirik. Kakaknya tahu, kakaknya lulusan pondok, tahu itu syirik. Tapi kenapa disihir? Ya sudah, karena dia jengkel sama adiknya. Bayangkan. Hasad luar biasa menjadikan seorang nekat berbuat kesyirikan yang penting untuk menyenangkan hatinya. Ya. Dan hasad pernah terjadi kepada anak Adam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Watlu naba abanai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ya. Qala qatulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka naba abanai Adam, tentang kisah dua anak Adam tatkala mereka berdua itu Qabil dan Habil, konon namanya Qabil dan Habil, tatkala mereka berdua memberikan kurbanan yaitu hewan kurban kepada Allah, fatuqabbala min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima hasad, qala aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Ternyata hasad menjadikan seorang bisa membunuh saudaranya sendiri. Dan lihatlah 10 orang ini ternyata berencana untuk membunuh Yusuf. Mereka rencanakan gimana kita bunuh Yusuf, tapi di antara 10 orang tersebut ternyata ada yang baik ya. Binyamin tidak ikut dalam rapat tersebut karena Binyamin satu rumpun sama Yusuf sehingga tidak diajak musyawarah oleh kakak-kakaknya. Karena Binyamin tentu membela Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Salah seorang dari mereka berkata, janganlah kalian bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Sudah cukup lemparkan saja dalam sumur. Yaltaqitu ba'dhu sayyaran, nanti ada orang yang musafir ngambilin dia. In kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar ingin berbuat buruk kepada Yusuf, jangan dibunuh. Itu adik kita. Sudah lempar aja di sumur, nanti diambil oleh para musafirin. Kan tujuan kita yang penting dia jauh, tidak di depan mata ayah kita lagi. Kalau dia sudah enggak ada, ya kita fokus sama kita. Sudah, enggak usah dibunuh, yang penting tujuan tercapai. Ini yang terbaik di antara mereka. Ini orang yang terbaik di antara 10 orang tersebut. Akhirnya mereka jalankan rencananya agar bisa mengasingkan, menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Mulailah mereka bersandiwara. Datanglah mereka kepada ayah mereka. Ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda, wahai ayah kami, kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Sungguhnya kami sangat ingin kebaikan kepada Yusuf. Nasihun artinya kami ingin kebaikan kepada Yusuf. Mereka menggunakan nun taukid, wa inna lahu lanasihun. Nun taukid, lam taukid. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, padahal kenapa ayahanda kau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Padahal wa inna lahu lanasihun. Kami ini benar-benar sangat ingin kebaikan kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ya, biarkan Yusuf pergi bersama kami besok. Ya, di rumah terus bosan, pergi sama kami jalan-jalan dan kami sungguh-sungguh akan menjaganya. Kasih kayaknya rencana baik sama ayahnya. Wahai ayah, udah Yusuf tiap hari di rumah, udahlah keluar jalan-jalan sama kami, biar main-main, kami berburu dia main-main di lapangan, biar menghilangkan kejemuan dan yang lainnya. Ide yang bagus. Apalagi Yusuf masih anak-anak, mungkin suka main-main. Apa kata ayahnya? Inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku ini sangat sedih kalian bawa pergi Yusuf. Jadi ayahnya sangat sayang kepada Yusuf sehingga Yusuf sekali tidak dia lihat dia sedih. Karena mungkin Yusuf ini luar biasa baik, mungkin apalagi tampan, sejak kecil sudah nampak ketampanannya. Banyak faktor yang membuat Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Yusuf ya. Makanya dia mengatakan, inilah yahzununi. Sungguh, aku sangat sedih kalau kalian pergi membawa Yusuf. Ini sebab pertama. Berpisah dari Yusuf aja sehari, beberapa jam sudah buat sedih Yakub. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, dan yang kedua, aku khawatir dia dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian akan lalai. Ya. Ini dalil bahwasanya Nabi Yakub tidak tahu ilmu gaib. Dia seorang nabi. Dia manusia terbaik di zaman itu yang masih hidup tatkala itu. Nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, namun dia tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu kalau bahwasanya kakak-kakaknya ini pada bohong. Dia enggak ngerti. Kalau dia tahu ilmu gaib, kalian bohongin aku. Nah, dan Allah tidak kasih tahu bahwasanya kakak-kakaknya
bohong. Kenapa? Karena memang Allah ingin menguji Yakub alaihissalam dengan terpisah dari orang yang dia cintai, Yusuf alaihissalam. Subhanallah, kita kalau renungkan bagaimana para anbiya mereka diuji dengan hal yang mereka cintai. Ya, bagaimana Ibrahim sudah kita ceritakan. Sekarang Yakub terpisah dari Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpisah dari kampung halamannya dan yang lainnya. Wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilan. Aku khawatir dia akan dimakan oleh serigala sementara kalian lalai tidak bisa menjaga Yusuf. Apa kata kakak-kakaknya? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Seandainya Yusuf dimakan oleh serigala sementara kita ini 10 orang, wahai ayahanda, inna idzal la khasirun, sungguh perkara yang rugi. Bagaimana tidak bisa lawan serigala? Mungkin 1 orang di antara kita bisa lawan serigala. Apalagi kita 10 orang. Jangan khawatir ayahanda, ingin meyakinkan ayahnya. Kita ini 10 orang ya. Kita satu aja bisa ngelawan serigala, apalagi 10 orang. Akhirnya Nabi Yakub terpedaya oleh mereka dan akhirnya dia pun setuju. Ya silakan bawa Yusuf. Ya dia husnudzon, mungkin kakak-kakaknya. Bagaimanapun kakak tetap aja kakak. Ya. Bagaimanapun kakak tetap aja kakak. Mau hasad sama Yusuf, mau dengki, toh ini adik mereka. Tidak terfikir oleh Yakub bahwasanya mereka akan nekat melakukan demikian. Bahkan sebelumnya mereka sudah berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Tatkala mereka pun pergi membawa Yusuf dan mereka sepakat untuk melemparkan Yusuf di dasar sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kata Allah, dan kami wahyukan kepada Yusuf, si kecil Yusuf alaihissalam. Ketika dia dilemparkan dalam sumur tersebut, kata Allah, kami wahyukan kepada dia, wahai Yusuf, suatu saat kau akan kabarkan kepada mereka tentang perbuatanmu ini. Dan ini akan terjadi nanti. Setelah Yusuf jadi menteri, jadi bangsawan, dia akan sampaikan, bukankah kau pernah melakukan bukankah kalian wahai kakak-kakakku pernah melakukan demikian kepada aku begini-begini? Tapi Allah ingatkan, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Suatu hari kau akan kabarkan perbuatan mereka ini kepada dirimu, kau ulangi lagi kabarnya kepada mereka sementara mereka tidak sadar. Taib, akhirnya mereka taruh Yusuf dalam sumur. Mereka tunggu, artinya mereka namanya masih sayang, tunggu adiknya ini selamat atau tidak. Mereka tidak tinggalkan pergi mungkin Yusuf. Ya mereka namanya kakak, mau jahat tapi ada yang baik di antara mereka. Udah tunggu dulu, adik kita pastikan selamat dulu sampai dia benar-benar pergi dari negeri ini. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok musafirin lewat, lantas mereka mengirim seorang untuk ngambil air. Fa adla dalwa, kemudian orang ini masukkan timbanya ke dalam sumur. Tiba-tiba dipegang oleh Yusuf. Ditarik-tarik, ternyata ada anak kecil di situ. Ya. Mereka berkata, dia berkata, qala ya busyra hadza gulam. Ya, kabar gembira, kita dapat budak di sini. Ada budak terlepas di sini. Bisa kita jadikan budak, rezeki dapat budak kabur kita ambil, kita ikat bawa pulang ke kampung. Ternyata kakaknya nunggu di situ. Kakaknya bilang, ini budak kami yang lepas, kalau mau beli. Wa asarruhu bidha'atan wallahu alimun bima ya'malun. Ya, akhirnya mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa sharauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dibeli dengan darahima ma'dudah, dengan dirham yang sedikit. Ya, yang penting mereka enggak jual mahal. Kalau tawar-tawaran mahal akhirnya enggak jadi beli, repot. Yang penting ada dari tempat jauh beli, sudah bawa Yusuf ke sana. Si kecil Yusuf dibawa pergi. Yang penting dibeli. Akhirnya mereka jual meskipun dengan harga yang murah.